Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa, berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap antusias memasuki masa new normal ini. Nah, hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan di dalam pesan pastoral yang saya berikan tema, apakah setiap orang perlu keselamatan? Pertanyaan ini sering sekali diajukan oleh banyak orang kepada saya. Ada yang mempersepsikan keselamatan itu sorga, ada yang mempersepsikan keselamatan itu sampai kepada sebuah tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang memaknai daripada keselamatan itu. Mari kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semenjak manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Sebab itu, akhir daripada kehidupan manusia adalah kebinasaan kekal atau ke neraka. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, manusia ingin berdamai dengan Tuhan melalui berbagai cara. Menurut yang dia pikirkan baik untuk berdamai dengan Tuhan. Ada dengan cara yang berbuat baik, ada dengan cara bekerja yang baik, ada dengan cara beramal, ada juga dengan cara kesalehan atau menyembah tertentu. Saudara, mari kita lihat. Sayang, manusia itu tidak dapat berdamai dengan Tuhan. Mengapa, saudara? Tuhan itu ada di dalam area kekudusan. Sedangkan manusia yang jatuh di dalam dosa, dia ada di dalam area keberdosaannya atau ketidakkudusannya. Ketidakkudusan tidak dapat bersatu dengan kekudusan. Itu sebabnya manusia tidak dapat berdamai dengan Allah. Puji nama Tuhan. Firman-Nya berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, kalau memperhatikan firman Tuhan ini, ada Tuhan Yesus yang memperdamaikan antara manusia dengan Allah Bapa di sorga. Jadi, siapa yang dapat memberi kita keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kisah para Rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa yang memberikan keselamatan adalah Tuhan Yesus. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan keselamatan? Keselamatan menurut KBBI, yaitu keselamatan mengandung arti keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, hal-hal yang dapat menyelamatkan, jaminan, perlindungan. Nah, keselamatan menurut perspektif Kristen merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai jaminan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Saudara, oleh karena itu bagaimana caranya kita menerima keselamatan? Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan ini. Sebab itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali lagi kepada pertanyaan, apakah setiap orang perlu keselamatan? Setiap orang perlu keselamatan, karena keselamatan adalah jaminan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Mari, buka hatimu ketika engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau dijamah oleh Tuhan. Sekarang buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga,
Kami mengucap syukur kepadamu, hari ini kami boleh menerima kabar baik. Kami membuka hati untuk Engkau ya Tuhan. Seharusnya kami yang dihukum, tetapi Engkau mati di kayu salib untuk menggantikan kami. Sekarang kami buka hati, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami satu-satunya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.